Assalamualaikum. Oke, video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan ketika mengetikkan kode program dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kesalahan yang pertama, di sini misalnya ada form yang sudah dijalankan dan saya sudah input datanya, kemudian saya klik tombol simpan, ya, untuk menyimpan data yang sudah diinput. Nah, muncullah kotak pesan seperti ini, ya. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah di bagian additional information-nya. Ya. Di sini dinyatakan bahwa Microsoft Database Access-nya ya tidak bisa menemukan tabel mahasiswa. Nah, ini artinya apa yang Anda ketik di sini nama tabelnya Anda cek ya. Silakan dibuka nama tabel, bukan database ya yang Anda buat, dan Anda lihat tabelnya apakah sama dengan yang sudah Anda buat, atau apakah tabelnya itu sudah dibuat atau bisa jadi namanya berbeda seperti ini. Misalnya yang di sini saya ketikkan tabelnya ya, di sini TBL mahasiswa. Jadi sehingga dia tidak bisa menemukan di sini ya. Nah, di sini sedangkan yang ada di database-nya ini namanya mahasiswa tabelnya. Maka harus disamakan ya nama tabelnya. Maka di sini cara mengatasinya adalah Anda samakan nama tabelnya ya. Oke, di stop dulu. Nah, jalankan kembali. Kita lihat, diperbaiki, ini namanya tabel mahasiswa sudah disamakan dengan tabel yang ada di database ya. Nah, Anda bisa input kembali. Anda bisa input kembali seperti ini, klik tombol simpannya. Nah, tidak ada lagi ya, sudah teratasi dan sudah datanya sudah bisa tersimpan ya. Cara membuktikannya ya, tekan enter, dan datanya sudah ada. Kesalahan yang kedua ya, Anda sudah menampilkan data seperti ini, ada data yang mau diubah, misalnya 2000 tahunnya saya ubah, saya simpan. Nah, akan muncul kotak pesan nanti seperti ini ya, di bagian ini ya. Dan ini syntax error in update statement. Maka yang harus Anda lihat adalah bagian yang di atas ini ya, yang CMD ini, yang ini ya kaitannya. Perhatikan di sini kesalahan penulisan sintaksnya ya. Syntax error artinya ketika Anda mau sintaks ini Anda tidak teliti. Maka perhatikan di sini biasanya kesalahannya adalah di sini. Di terakhir sebelum where itu ada koma ya. Di sini. Nah, ini kelebihan koma seperti ini ya. Setelah, pokoknya sebelum where itu jangan ada koma. Nah, hilangkan komanya, di stop. Kemudian coba jalankan kembali. Anda masukkan NIM yang sama ya. Tekan enter, ini data yang sudah pernah simpan. Nah, sekarang mau diubah misalnya tahunnya ya. Klik simpan. Oke, kita cek kembali. Nah, sudah berubah. Oke. Kesalahan yang ketiga seperti ini, kita mau menampilkan data, enter ya. Tidak bisa menampilkan data seperti ini ya. Kenapa? Padahal coba kita lihat di tabelnya itu ada datanya ya. Artinya kan sudah tersimpan datanya, tapi di formnya ini tidak bisa ditampilkan ya. Ini sudah ada tapi di form tidak bisa ditampilkan ketika diklik ditekan enter. Maka yang harus Anda perhatikan adalah pada sintaks keypress. Di sini text name keypress ya. Ini berfungsi untuk supaya nanti ketika ditekan enter pada text box name-nya, dia akan menampilkan data, dia akan memanggil veto tampil. Nah, kesalahannya di sini adalah ketika di sini jika name mungkin Anda salah ini ya, memanggil nama variabelnya.
di sini. Di sini bukan NIM seperti yang di atas ya, tapi ini adalah yang dipanggil adalah yang ada di kelas itu variabel yang digunakan pada metode tampil yang ada di kelas ya, seperti ini. Nah, ini ada metode tampil. Di sini yang digunakan adalah variabelnya x ya. Ini x. Maka di sini harus disamakan, nama variabelnya juga harus x ya. Di sini. Ini bukan nim atau nil, tapi titik x, nama variabelnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jalankan ya. Jadi nanti ketika ada kesalahan yang harus diperhatikan adalah tidak bisa menampilkan data ya. Berarti lihat sintaks keypress-nya dan metode tampilnya. Misalnya ini nim-nya, sekarang ditekan enter, nah, sudah bisa. Kesalahan keempat, misalnya seperti ini ya, kita masukkan nim, saya mau input baru ataupun tekan enter, dia muncul kotak pesan seperti ini. Perhatikan di bagian additional information, di sini tertulis object reference not set to an instance of an object. Nah, ini objeknya itu yang di atas ya. Nah, ini di stop dulu ya. Kalau muncul seperti itu, maka Anda perhatikan pada saat pembuatan objeknya. Nah, di sini. Nah, kesalahan yang sering ditanyakan itu di sini karena kurang teliti, kurang dalam mengetikkan kode programnya. Di sini harusnya ada new seperti itu. Kemudian dijalankan. Nah, sudah bisa. Kesalahan kelima, misalnya kita mau menginput data ya, data yang kedua, misalnya seperti ini, kemudian beri nama, tanggalnya, masukkan tanggalnya misalnya, nah kemudian alamatnya misalnya ya, saya ketik seperti ini, kemudian simpan, dan nanti akan muncul kotak pesan seperti ini, conversion from string. Nah, yang alamatnya tadi ya, ini alamat yang di input tadi, yang Sungai lihat itu tipe datanya. Jadi sini biasanya perhatikan tipe datanya tidak valid ya. Dan ini caranya adalah Anda stop dulu ya. Ini berkaitan dengan tipe data untuk alamat. Oke, Anda stop dulu. Perhatikan tipe data yang ada di kelas. Nah, untuk alamat. Nah, di sini biasanya karena mengcopy dari yang di atas itu seperti ini, lupa menggantikan tipe datanya. Tipe datanya jadi string karena alamat berupa string, ini juga ganti dengan string. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba dijalankan kembali, kemudian input ulang datanya untuk alamat ya. Misalnya saya input yang kedua ya, dengan nim yang kedua, itu namanya Ali, tanggalnya ini tahun 2001 misalnya ya, Sungai lihat. Nah, oke, simpan. Nah, sudah bisa tersimpan. Bagaimana cara melihatnya? Bisa Anda tampilkan kembali nimnya tadi 102, tekan enter. Nah, Ali sudah tersimpan datanya. Demikianlah itu beberapa kesalahan yang sering ditanyakan dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.